Halo semuanya, selamat datang kembali di Novilas, nonton film ringkas. Kali ini saya akan kembali meringkas sebuah film thriller yang penuh ketegangan di sepanjang filmnya. Film ini dirilis pada tahun 2018, bercerita tentang sebuah keluarga yang memutuskan pulang ke kampung halaman sekaligus merayakan Natal bersama di sebuah kabin terpencil. Namun kenyataan berkata lain, liburan yang seharusnya penuh keindahan justru berubah menjadi petaka yang sama sekali tidak mereka bayangkan sebelumnya. Dan seperti apa kisahnya? Tanpa berlama-lama lagi, inilah alur cerita film Lake Alice. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Yulia yang terlihat akan pergi ke suatu tempat. Saat itu, ia sedang menerima telepon dari pacarnya, dan saat akan masuk ke dalam mobil, tiba-tiba kuncinya terjatuh dan terselip di bawah kolong mobil. Ketika Yulia berusaha mengambilnya, inilah yang terjadi. Beberapa hari berlalu, kita akan melihat sebuah mobil melintas di jalanan bersalju di wilayah Wisconsin, Amerika, tepatnya melintas di jalan Lake Alice Road. Mobil ini berisi satu keluarga, yaitu seorang ayah bernama Thomas dan istrinya Natalie, putri mereka Sarah, serta sang calon menantu bernama Ryan. Hari itu, keluarga Thomas berencana merayakan Natal di sebuah kabin di tengah hutan terpencil. Daerah ini bukanlah tempat yang asing bagi Thomas, karena ia pernah tinggal di daerah terpencil itu sebelumnya. Namun karena urusan pekerjaan, ia akhirnya pindah ke California. Singkatnya, mereka pun sampai di tujuan, sebuah kabin yang terletak di tengah hutan. Setelah memasukkan semua barang bawaan, Natalie mengatakan ingin pergi minum kopi bersama Thomas, dan keduanya pun berangkat. Di tengah perjalanan, mobil Thomas tiba-tiba dihentikan oleh seorang sheriff bernama Hank. Ternyata, sheriff tersebut adalah kawan lama Thomas. Hank pun tak menyangka bahwa pria yang ia hentikan adalah kawan lamanya. Hank menjelaskan bahwa ia sedang melakukan pemeriksaan terhadap siapapun yang memasuki daerah itu, karena belakangan ini banyak sekali tindak kriminal yang terjadi di wilayahnya. Setelah itu, Hank pun membiarkan mereka melanjutkan perjalanan. Di saat yang sama, Sarah melihat motor salju milik sang ayah, dan ia pun mengajak Ryan berkeliling di area hutan salju. Di tempat lain, Natalie mampir ke sebuah kafe. Di sana ia bertemu dengan seorang pelayan bernama Jane, yang ternyata wanita itu adalah sahabat lamanya. Setelah sekian lama terpisah, dua sahabat ini akhirnya kembali bertemu. Mereka pun mengobrol santai dan saling berbagi cerita mengenai kehidupan keluarga masing-masing. Percakapan mereka pun berlanjut dengan mengenang masa lalu, saat anak-anak mereka masih kecil dan tumbuh bersama. Jane memiliki seorang putra bernama Taylor. Taylor dan Sarah dulunya sangat akrab, karena mereka memang tumbuh bersama di satu lingkungan. Hingga menginjak usia remaja, mereka hampir tak pernah terpisahkan. Namun kebersamaan itu akhirnya berakhir ketika keluarga Sarah memutuskan pindah ke California. Di sisi lain, Natalie juga sempat disapa oleh seorang pria bernama Carl. Carl ini adalah orang yang dipercaya mengurus dan menjaga kabin milik keluarga Thomas. Hi. Thanks for plowing our driveway for us. I could help. Setelah berkeliling hutan, Sarah dan Ryan pun beristirahat. Di momen ini, Ryan pun melamar Sarah dengan memasangkan cincin di jarinya. Sarah pun merasa sangat bahagia, dan momen indah ini membuat liburannya menjadi sempurna. Tak lama, mereka kembali menuju kabin. Namun sesampainya di sana, Sarah merasa aneh saat melihat jejak kaki di belakang rumah. Hal ini terasa janggal, mengingat jejak ini tidak ada sebelumnya. Ryan mencoba menenangkan Sarah dengan mengatakan bahwa kemungkinan itu adalah jejak kaki ayahnya. Singkat cerita, Sarah pun menyampaikan pada orang tuanya jika ia telah resmi dilamar oleh Ryan. Sebagai orang tua, tentu mereka sangat bahagia
dan selalu mendukung hubungan keduanya. Congratulations! I'm so happy for you both. Congratulations, honey. Sore harinya, Jane datang berkunjung ke kabin bersama Tyler putranya. Mereka disambut hangat oleh Natalie dan Sarah. Di momen itu, Sarah pun memperkenalkan Ryan kepada Taylor. Ia mengatakan bahwa Ryan merupakan calon suaminya. Mengetahui Sarah yang akan segera menikah, Taylor tidak bereaksi berlebihan dan menanggapinya dengan santai. Sarah kemudian memperlihatkan cincin tunangannya kepada Jane. Hingga tak lama, Taylor mengalihkan pembicaraan dengan memberitahu bahwa ia akan tampil bernyanyi di sebuah bar esok malam. Ia pun mengundang mereka semua untuk datang menyaksikan penampilannya. Okay, great, awesome. Well then I'll see you tomorrow. Sebelum pulang, Jane memberi bingkisan Natal kepada Natalie. Setelah itu, mereka pun berpamitan. Tak lama kemudian, Natalie membuka hadiah tersebut, dan isinya ternyata adalah foto lama Sarah dan Taylor bersama ibu mereka masing-masing. Ryan yang melihat foto itu langsung bertanya-tanya di dalam hati. Hingga kemudian, Ryan akhirnya menanyakan soal hubungan Sarah dan Taylor di masa lalu, karena Sarah tidak pernah menceritakan hal ini sebelumnya. Sarah pun menjelaskan bahwa ia dan Taylor memang pernah memiliki hubungan asmara, namun itu sudah berlalu, dan hubungan mereka hanya sebatas cinta monyet. Sarah menegaskan bahwa hubungannya dengan Taylor tak akan pernah terulang lagi. Kini ia sepenuhnya hanya milik Ryan. Let's just leave the past where it belonged, okay? Malam harinya, Thomas mengajak Ryan keluar membeli minuman. Saat di dalam toko, Thomas bertemu dengan seorang polisi bernama David. Dari cara mereka berbicara, sepertinya mereka berdua saling mengenal. Bahkan David tidak sungkan mengambil satu botol minuman dari tangan Thomas. Daughter's fiance. Fiance? Sarah? I didn't see that one coming. Singkatnya, Thomas pun meninggalkan David, lalu membayar barang belanjanya. Saat akan pulang, David menghampiri mobil Thomas dengan maksud berbicara dengan Ryan. Sepertinya David ingin memastikan apakah benar Ryan adalah tunangan Sarah. So you're Sarah's fiance, huh? Yeah. Tell me, she's still a firecracker? Is there something wrong, Deputy? She's getting better acquainted with... Setelah kembali ke kabin, mereka berkumpul dan bersantai sambil menonton berita di televisi. Terlihat sebuah tayangan berita di mana seorang wanita telah menghilang selama 1 minggu. Diketahui, ternyata wanita itu adalah Yulia, wanita yang telah kita saksikan di awal film. Berita itu menyebutkan di mana Yulia terakhir kali terlihat di sebuah bar. Pihak kepolisian telah melakukan penyelidikan dan menyisir ke berbagai lokasi. Namun polisi belum berhasil menemukan wanita itu. Setelah menonton berita, Thomas meminta Ryan mengambil kayu bakar di garasi. Sesampainya di sana, ia tidak menyadari bahwa kamera yang terpasang di motor salju masih menyala. Saat keluar dari garasi, Ryan melihat sebuah mobil sedang berputar arah. Namun ia tidak menaruh rasa curiga dan kembali masuk ke rumah. Tak lama, terlihat seseorang masuk ke dalam garasi, lalu mengambil kamera yang terpasang di atas motor salju itu. Saat di dalam kamar, Sarah memberikan hadiah Natal pada Ryan. Hadiah itu ternyata sebuah jam tangan. Ryan pun langsung memakainya dan terlihat senang menerimanya. Ketika Sarah dan Ryan sedang berduaan, mereka tidak menyadari bahwa ada seseorang yang mengawasi dan merekam mereka dari kejauhan. Kejadian serupa kembali terulang pada malam berikutnya. Saat keluarga mengadakan acara bertukar hadiah Natal, sosok misterius itu kembali merekam aktivitas mereka, seolah menandakan bahwa ia selalu mengintai rumah Thomas setiap malam. Setelah acara tukar hadiah, Sarah dan Ryan pergi menyaksikan penampilan Taylor. Di sana Ryan kembali menyinggung hubungan Sarah dan Taylor di masa lalu. Namun Sarah tetap menegaskan bahwa ia tidak memiliki perasaan lagi dengan Taylor, dan kini hanya Ryan lah yang ada di hatinya. Ryan pun sengaja memperlihatkan kemesraan di hadapan Taylor, seakan ingin memancing reaksinya. Namun Taylor tetap bersikap santai dan tidak terpancing sedikit pun. Oh, you should come visit us. Thank you, but Why not? yeah, that a boy. 3 more shots, please. Saat tengah malam, Thomas terbangun karena mendengar suara mencurigakan, seperti seseorang yang memaksa masuk ke dalam rumahnya. Ia pun segera keluar memeriksanya, namun ia tidak menemukan siapapun di sana. Tak lama kemudian,
suara gedoran terdengar lagi. Kali ini berasal dari jendela kamar belakang. Karena kesal, Thomas pun mengambil senapannya. Di saat yang sama, Natalie berniat menghubungi polisi, namun ponselnya tidak bisa menyala. Thomas keluar rumah dan meminta yang lain tetap di dalam. Namun setelah keluar, ia tidak melihat siapapun. Thomas pun memutuskan kembali masuk, hingga kemudian inilah yang terjadi. Terlihat seorang pria bertopeng muncul, lalu menyerang Thomas secara brutal. Karena ketakutan, Natalie bersama yang lain bersembunyi di dapur. Namun tak lama, seluruh lampu di rumah itu pun padam. Ryan lalu mengambil senter dan mengajak mereka keluar dari rumah. Karena ia yakin pria misterius itu akan masuk ke dalam rumah dan menemukan mereka. Namun saat akan keluar, pria misterius itu telah berhasil masuk. Mereka sempat melawan dan akhirnya berhasil lolos. Saat di luar, Ryan tidak melihat mayat Thomas. Sepertinya psikopat itu telah menyembunyikannya. Setelah itu, Ryan langsung pergi menyusul Sarah yang lebih dulu berlari ke arah hutan. Sarah berhasil menemukan tempat bersembunyi. Ia sempat ketakutan, hingga akhirnya ia merasa tenang ketika Ryan sudah sampai di sana. Ryan lalu mengajak Sarah kembali untuk mengambil mobil, supaya mereka bisa meninggalkan tempat tersebut. Namun tanpa mereka sadari, psikopat misterius itu telah mengawasi dan merekam pergerakan mereka. Saat kembali menuju rumah, Ryan dan Sarah melihat sebuah mobil berhenti di depan rumah. Ternyata orang itu adalah Carl. Ia datang sambil membawa senapan. Sepertinya ia sempat mendengar keributan yang terjadi. Carl kemudian masuk, namun ia tak menyadari bahwa psikopat misterius itu telah mengikutinya dari belakang. Lalu ia pun langsung dihabisi. Dari sini terungkap bahwa pelaku bukan hanya satu orang, melainkan ada dua. Salah satu dari mereka menghabisi Carl, sementara yang lain merekam kejadian tersebut. Setelah itu, para pelaku menyeret jasad Carl ke dalam mobil, dan mereka pun pergi meninggalkan lokasi. Merasa mulai aman, Ryan dan Sarah kembali ke rumah melalui pintu samping. Di sini mereka mencari kunci mobil. Namun di saat yang sama, Sarah mendengar suara mencurigakan dari arah kamar mandi. Ketika diperiksa, ternyata ibunya sedang bersembunyi di sana. Mom! Right, she's in here. Setelah menemukan kunci, mereka bersiap melarikan diri. Namun belum sempat keluar rumah, psikopat tersebut kembali muncul lalu menghadang mereka. Ryan pun memutuskan melawan, namun ia tak mampu berbuat banyak, hingga ia pun akhirnya tersungkur. Psikopat itu kemudian mengejar Sarah yang berlari ke hutan. Hingga tak lama, Sarah pun akhirnya berhasil ditangkap lalu dibawa pergi. Beberapa saat kemudian, Ryan sampai di sana, tapi ia hanya menemukan senter milik Sarah yang tertinggal. Dengan rasa panik, Ryan terus mencari Sarah. Kemudian ia menemukan sebuah mobil yang mengalami kecelakaan. Ryan mengira itu adalah Sarah. Namun setelah dilihat, ternyata itu adalah ibu Sarah yang sudah terluka parah. Karena mengira Natalie sudah tewas, Ryan pun meninggalkannya dan kembali mencari Sarah. Sementara itu, Sarah dibawa ke garasi dan diikat. Karena terus berteriak, psikopat itu memukulnya hingga ia pun pingsan. Setelah itu, pria ini pergi meninggalkan Sarah dan kembali mencari korban lain. Singkatnya, Ryan mendengar teriakan dari arah garasi dan langsung menuju ke sana. Ia pun menemukan Sarah dalam keadaan pingsan. Karena merasa situasi aman, Ryan membawa Sarah masuk ke dalam rumah dan berusaha membangunkannya. Sarah, wake up. Setelah Sarah siuman, Ryan memberitahu bahwa ibunya telah meninggal karena mobil yang ia kendarai menabrak pohon. Mendengar hal itu, Sarah pun merasa terpukul. Setelah memastikan keadaan aman, mereka kembali menuju hutan. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan Taylor. Ryan sempat curiga jika Taylor merupakan salah satu sosok di balik pelaku bertopeng itu. Namun dengan tegas Taylor menjelaskan bahwa ia datang karena mendengar suara tembakan dari arah rumah Sarah. Namun tiba-tiba, psikopat misterius itu muncul, lalu kemudian menyerang Taylor.
hingga ia pun seketika tewas. Melihat kengerian itu, Ryan pun menyuruh Sarah berlari menyelamatkan diri, sementara ia akan menghadapi si pelaku seorang diri. Sarah terus berlari masuk ke dalam hutan, lalu berhenti menunggu kedatangan Ryan. Setelah menunggu lama, sosok yang datang ternyata bukan Ryan, melainkan psikopat misterius. Namun psikopat ini tidak melihat ada Sarah di sana. Melihat kesempatan itu, Sarah pun langsung menyerang dari belakang menggunakan senter. Melihat pria itu tak berdaya lagi, Sarah kembali menyerang secara brutal. Sarah yakin jika orang itu telah tewas, namun Sarah merasa ada yang janggal, karena ia melihat tangan pria itu terikat, dan sepertinya ia mengenal jam tangan yang dipakai si pelaku. Karena penasaran, Sarah kemudian membuka topengnya. Namun betapa terkejutnya Sarah, karena ternyata pria itu adalah Ryan. Di tempat terpisah, para pelaku melihat Sheriff Hank datang ke rumah Thomas. Saat Hank sedang memeriksa lokasi, tiba-tiba salah satu pelaku menyerangnya. Tak lama, Hank bangun dalam keadaan terikat. Hingga tak lama, mereka menyiram Hank dengan bensin, kemudian langsung Sementara itu, saat Sarah berusaha mencari jalan keluar dari hutan, ia malah menemukan jasad ayahnya. Sarah pun menangis melihat sang ayah yang tewas secara mengenaskan. Hingga tak lama, ia kembali ditemukan oleh si pelaku. Pagi harinya, Sarah terbangun dan menyadari dirinya terikat di sebuah kursi. Di saat yang sama, para pelaku berdiri mengawasinya. Hingga kemudian, mereka pun membuka penutup wajah mereka. Dan ternyata, dua psikopat yang menyerang mereka itu adalah Jane dan putranya Taylor. Sarah tak habis pikir, bagaimana bisa Taylor masih hidup, sedangkan secara jelas Sarah melihatnya sudah tewas. Hingga diketahui bahwa saat Taylor diserang dan tewas sebelumnya adalah settingan, supaya Sarah tidak curiga padanya. You're so gullible. It's really cute. Sarah pun menanyakan apa alasan mereka melakukan semua ini. Taylor akhirnya mengungkapkan bahwa ia merasa kecewa karena Sarah meninggalkan dan melupakannya. Dan ketika Sarah pulang ke sini, ia semakin kecewa dan hancur saat mengetahui Sarah akan menikah dengan pria lain. Setelah mengungkapkan rasa kecewa yang mereka rasakan, Taylor pun melamar Sarah dengan cara paksa. Ia melepaskan cincin tunangan dari Ryan, lalu menggantinya dengan cincin miliknya. Namun Sarah dengan tegas menolak dan mengatakan Taylor sudah tidak waras. People are sick. Mendengar ucapan itu, Jane pun seketika emosi, lalu menampar Sarah. Taylor kemudian meminta ibunya keluar, karena ia ingin berbicara empat mata dengan Sarah. Setelah Jane pergi, Taylor meluapkan rasa sakit hati yang ia pendam semenjak Sarah pindah ke California. Ia merasa hancur dan sangat terpuruk. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Sarah telah pergi dari hidupnya. Seiring berjalannya waktu, ia bertemu dengan seorang wanita bernama Yulia, yang ia harapkan mampu mengisi kekosongan di hatinya. Namun saat menjalin hubungan dengan wanita itu, Taylor merasa Yulia tidak pernah mampu menggantikan sosok Sarah di hatinya. Hubungan mereka pun memburuk, hingga Taylor memutuskan menghabisi Yulia, dan kini jasadnya belum ditemukan. Seperti yang diberitakan menghilang selama 1 minggu terakhir. She wasn't you. No one can be like you. No one can compare to you. Mendengar pengakuan itu, Sarah pun sangat terkejut karena ternyata Yulia bukan hanya menghilang, tapi telah dihabisi oleh sang mantan. Sementara itu di luar rumah, Jane bermaksud memindahkan jasad Hank dan meletakkan pistolnya di atas mobil patroli. Hank? Sementara, Taylor berusaha kembali meminta Sarah melanjutkan hubungan mereka, dan secara bersamaan terdengar suara tembakan dari luar. Taylor pun segera keluar dan melihat ibunya telah tewas. Mom! No, Mom! Taylor kembali masuk lalu membuka ikatan Sarah. Setelah itu, ia membawa Sarah menuju mobil patroli untuk melarikan diri. Namun saat akan menyalakan mobil, ia tidak menemukan kuncinya. Taylor pun turun mencari jasad Sheriff Hank. Namun baru saja melangkah, tiba-tiba ia diserang.
yang akhirnya membuatnya tewas seketika. Dan ternyata orang yang menghabisi ibu dan anak itu adalah Natalie. Sarah pun keluar dari mobil lalu berlari mendekati ibunya. Ia menangis histeris karena mengira sang ibu telah tewas. Di saat yang sama, tanpa mereka sadari, terlihat sosok lain yang mengamati mereka dari kejauhan. Ketika sosok misterius itu membuka topengnya, ternyata ia adalah David, polisi yang sempat bertemu dengan Thomas saat membeli minuman. Hingga film berakhir, tidak dijelaskan bagaimana bisa David ada di sana, dan apakah ia memiliki hubungan dengan Taylor dan juga Jane dalam penyerangan itu. Rasa patah hati karena perasaan cinta ternyata bisa membuat seseorang kehilangan akal sehat dan memutuskan melakukan hal-hal yang di luar logika. Semoga kisah seperti ini tidak pernah terjadi di dunia nyata. Terima kasih banyak telah menyaksikan hingga akhir cerita, dan sampai jumpa di ringkasan film berikutnya.